Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 Praktikum Teknologi Sediaan Solid akan memaparkan laporan tentang pembuatan tablet dengan metode granulasi kering. Pertama-tama, saya Yosi Siti Soliha dengan NPM 010 akan memaparkan formula sediaan terkait pembuatan tablet dengan metode granulasi kering kali ini. Formula sediaan tablet dengan metode granulasi kering kali ini terdiri dari fase dalam sebanyak 92% dan fase luar sebanyak 8%. Dengan zat aktif yang digunakan adalah asam efenamat yang mempunyai khasiat sebagai analgesik. Asam efenamat dibuat sediaan tablet karena menurut Dirjen POM tahun 2014, asam efenamat ini praktis tidak larut dalam air, sehingga asam efenamat sukar untuk diformulasikan ke dalam bentuk larutan. Selain itu, asam efenamat ini mempunyai sifat alir yang buruk, sehingga perlu dibuat granul atau perlu melalui proses granulasi untuk memperbaiki sifat alirnya. Metode granulasi yang dipilih adalah granulasi kering, karena sifat dari asam efenamat ini tidak stabil terhadap panas dan lembab. Kekuatan sediaan asam efenamat di pasaran adalah 500 mg, namun kekuatan sediaan pada formula ini adalah 250 mg yang ditujukan untuk pengobatan pada anak-anak. Kemudian, amprotep di sini berfungsi sebagai penghancur, baik itu penghancur dalam maupun penghancur luar. Amprotep atau pati ini dipilih karena dia mempunyai sifat hidrofilik yang mampu menyerap air dan membentuk pori-pori dalam tablet. Hal ini dapat meningkatkan penetrasi air ke dalam tablet sehingga dapat meningkatkan waktu hancur tablet. Konsentrasi penghancur amprotep yang digunakan pada fase dalam adalah 10% dan pada fase luar adalah 5%. Hal ini karena rentang yang diperbolehkan menurut Rowe adalah 8-20%. Kemudian, PVP di sini berfungsi sebagai pengikat komponen granul. PVP ini mempunyai kemampuan sebagai pengikat kering sehingga cocok digunakan pada granulasi kering. Kemudian, menggunakan PVP ini hasil granulnya dapat lebih cepat kering serta dia mempunyai sifat alir yang baik, kemudian juga mempunyai sudut baring yang minimum dan dapat menghasilkan finesse yang lebih sedikit. Kemudian, PVP ini juga mempunyai daya kompresibilitas yang baik. PVP ini digunakan dengan konsentrasi 5% karena rentang yang diperbolehkan menurut Rowe tahun 2009 adalah 3-25%. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hardian, NPM 019. Laktosa digunakan sebagai pengisi yang ditambahkan untuk menggenapkan bobot tablet sesuai dengan yang tercantum dalam formula. Selain itu, laktosa digunakan untuk menjaga kekerasan tablet, membantu memperbaiki sifat alir granul, mempercepat proses pengeringan granul, serta tidak bereaksi dengan hampir semua zat. Magnesium stearat berfungsi sebagai lubrikan untuk mengurangi gaya adhesi sehingga akan mempermudah saat proses ejection atau pengeluaran tablet dari die. Konsentrasi yang dipilih adalah 1% karena rentang konsentrasi yang boleh digunakan adalah 0,25% sampai 5%. Talc berfungsi sebagai glidan untuk meningkatkan sifat adil granul dari hopper menuju die agar ketetapan dosis dapat tercapai dan penyimpanan bobot dapat diminimalisir. Konsentrasi penggunaannya adalah 1-10% sehingga dipilih 2%. Perbandingan fase dalam 92% dan fase luar 8% dipilih karena fase dalam terdiri dari zat aktif yang dapat menghasilkan efek terapi sehingga stabilitasnya harus dijaga. Maka dari itu, konsentrasi fase dalam lebih besar, sedangkan fase luar lebih berperan menjamin kelancaran proses granulasi dan tabletasi sehingga konsentrasinya sangat kecil. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Anissa, NPM 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan bahan granulasi kering. Terdapat dua komponen, yaitu fase dalam dan fase luar. Fase dalam membantu pada proses granulat, fase luar membantu pada proses pencetakan. Komposisi yang pada umumnya untuk fase dalam yaitu 92% dan 8% untuk fase luar. Sedangkan komposisi yang kelompok kami pilih sedikit berbeda, yaitu 93,5% dan 6,5% untuk fase luar. Mengapa berbeda? Karena pada granulasi kering ini
dilakukan proses slugging terlebih dahulu sebelum proses pencetakan tablet, dengan cara menambahkan setengah fase luar yaitu glidan dan lubrikan, yang dimana komposisi sebenarnya pada formula yaitu 2% untuk glidan dan 1% untuk lubrikan, yang artinya setengah dari glidan yaitu 1% dan setengah dari lubrikan yaitu 0,5%, yang jika ditambahkan dengan komposisi granulat pada fase dalam yaitu 92%, hasilnya 93,5%. Dan untuk perhitungan dari fase luarnya sendiri yaitu hasil jumlah dari penghancur luar, glidan, dan lubrikan didapatkan hasil 6,5%. Selanjutnya dilakukan perhitungan. Dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu fase dalam, komponen granulat, dan fase luar. Untuk fase dalam sendiri menggunakan komposisi 92% untuk fase dalam dan 8% untuk fase luar. Untuk komponen granulat menggunakan komposisi 93,5% untuk fase dalam dan 6,5% untuk fase luar. Selanjutnya masing-masing perhitungan dikalikan dengan bobot tablet yaitu 250 mg, didapatkan hasil yang bisa kita lihat pada layar. Kemudian dilakukan perhitungan teoritis. Yang pertama ada zat aktif yang menggunakan asam mefenamat, komposisinya itu 100 mg, yaitu 100 mg dikalikan 1, hasilnya 100 mg. Kemudian untuk PVV sendiri komposisinya itu 5%, 5/92 dikali 230 mg 92-nya ini didapatkan dari komposisi fase dalam yang 92 tadi. Kemudian dikalikan dengan 230 mg. 230 mg ini didapatkan dari jumlah fase dalam yang sudah dihitung tadi. Didapatkan hasil 12,5 mg. Kemudian dilakukan perhitungan yang sama untuk amprotap, talkum, dan magnesium stearat. Masing-masing jumlahnya yaitu 25 gram untuk amprotap, 2,5 mg untuk talkum, dan 1,25 mg untuk magnesium stearat. Selanjutnya dilakukan perhitungan laktosa. Komposisi untuk laktosa yaitu QS. Perhitungannya jumlah dari fase dalam yang komposisinya 92% dikurangi dengan asam mefenamat, PVV, amprotap, talkum, dan magnesium stearat. Hasilnya 88,75 mg. Selanjutnya untuk perhitungan komponen granulat, untuk zat aktifnya sendiri sama perhitungannya seperti pada perhitungan sebelumnya. Untuk PVV perhitungannya 5/93,5. 93,5-nya ini didapatkan dari komposisi yang kita pilih untuk komponen granulat yaitu 93,5 dikalikan dengan 233,75, didapat 233,75 ini didapatkan hasil dari jumlah fase dalam untuk komposisi yang 93,5% ini. Didapatkan hasil 12,5%. Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama untuk amprotap, talkum, magnesium stearat. Didapatkan hasil untuk amprotap 25 mg, untuk talkum 2,5 mg, dan untuk magnesium stearat 1,25 mg. Untuk laktosa sendiri perhitungannya hampir sama, yaitu jumlah dari fase dalam untuk komposisi yang 93,5% yaitu 233,75 mg dikurangi dengan jumlah
asam mefenamat, PVV, amprotap, talkum, dan magnesium stearat didapatkan hasil 92,5 mg. Selanjutnya, dijumlahkan dan didapatkan total komponen granulat yaitu 233,75 mg. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk fase luar, yaitu amprotap, talkum, dan magnesium stearat. Masing-masing komposisinya 5%, 1%, dan 0,5%. Perhitungannya untuk yang perhitungan pertama fase dalam 5/92 dikali 230 mg, hasilnya 12,5 mg. Dilakukan perhitungan yang sama pula untuk talkum dan magnesium stearat dan didapatkan total fase luar 16,25 mg. Selanjutnya dijumlahkan total fase dalam dan total fase luar didapatkan hasil 246,25 mg. Untuk perhitungan fase luar komponen granulat dilakukan dengan cara 5/93,5 dikali 233,75 mg didapatkan hasil 12,5 mg. Dilakukan perhitungan yang sama pula untuk talkum dan magnesium stearat dan didapatkan total untuk fase luar yaitu 16,25 mg. Selanjutnya dijumlahkan untuk total komponen granulat dan untuk total fase luarnya didapatkan hasil 250 mg. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk fase luar yaitu 5/6,5. 6,5 ini didapatkan dari komposisi fase luar yang kita pilih dan dikalikan dengan 16,25 mg dari total fase luar yang kita pilih untuk komposisi yang 6,5%. Didapatkan hasil 12,5 mg dan untuk talkum dan magnesium stearat perhitungannya sama seperti amprotap. Didapatkan hasil untuk talkum 2,5 mg, untuk magnesium stearat 1,25 mg, dan total untuk fase luarnya 16,25 mg. Setelah itu didapatkan hasil massa slugging yaitu 215,72 mg. Setelah didapatkan massa slugging ini dilakukan perhitungan untuk fase luar. Yang pertama 6,5% terhadap tablet utuh. Perhitungannya 6,5/100 dikali 250 mg didapatkan hasil 16,25 mg. Tetapi ini tuh kondisi teoritis tetapi tidak akurat secara logika matematikanya. Dan untuk perhitungan yang kedua 6,5/93,5 terhadap fase dalam perhitungannya 6,5/93,5 dikali 233,75 mg didapatkan hasil 16,25 mg. Kondisi ini kondisi teoritis yang akurat tetapi rasional secara logika matematikanya, namun belum tepat. Terus selanjutnya 6,5% terhadap fase dalam. 6,5/100 dikalikan 233,75 mg hasilnya 15,19 mg. Ini tuh tidak rasional karena besarannya itu 100%-nya 250 mg. Selanjutnya 6,5% terhadap massa slug yaitu 6,5/100 dikali 215,72 mg didapatkan hasil 14,02. Ini tidak rasional karena 233,75 mg bukan besaran yang 100%.
ini tuh sudah terjadi penyusutan. Dan yang terakhir 6,5 per 93,5 dikalikan 215,72 mg hasilnya 14,99. Ini termasuk ke dalam kondisi yang rasional. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk fase luar amprotap, talkum, dan magnesium stearat, yaitu untuk amprotap 93,5 ini didapatkan dari komposisi yang kita pilih tadi. Dikalikan dengan 215,72 mg, ini dari massa slugging didapatkan hasil 11,54 mg. Kemudian untuk perhitungan talkum dan magnesium stearat sama dengan amprotap, masing-masing jumlahnya untuk talkum 2,3 mg, untuk magnesium stearat 1,15 mg. Total fase luar yang ditambahkan untuk per tabletnya 14,99 mg. Perkenalkan, nama saya Maryam Nur Aini, NPM 1006061717017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan untuk 500 tablet. Yang pertama, fase dalam, yang terdiri dari asam mefenamat, amprotap, PVP, laktosa, stearat, dan talk. Di mana untuk menghitung asam mefenamat, amprotap, PVP, dan laktosa dengan cara jumlah komposisi masing-masing dikali 500 tablet. Mengapa 500 tablet? Karena biasanya dalam skala pabrik itu dibuatnya 500 tablet. Yang pertama ada asam mefenamat. Komposisinya 100 mg dikali 500 tablet sama dengan 50.000 mg. Diubah menjadi 50 gram. Yang kedua amprotap. Komposisinya 25 mg dikali 500 tablet. Hasilnya 12.500 mg. Diubah menjadi 12,5 gram. Kemudian yang ketiga ada PVP, komposisinya 12,5 mg dikali 500 tablet. Hasilnya 6.250 mg diubah menjadi 6,25 gram. Lalu selanjutnya ada laktosa, komposisinya 92,5 mg dikali 500 tablet. Hasilnya 46.250 mg diubah menjadi 46,25 gram. Lalu selanjutnya ada Mg stearat. Dengan rumus persen Mg stearat yang sudah dibagi dengan fase dalam per perhitungan komponen granul tipe 2 dikali total fase dalam komposisi yang dipakai, yaitu 0,5 per 93,5 dikali 233,75 mg. Hasilnya 1,25 mg. Hasil ini dikali lagi dengan 500 tablet dan didapat 625 mg, diubah menjadi 0,625 gram. Lalu yang terakhir ada talk. Rumusnya sama seperti Mg stearat, yaitu persen talk yang sudah dibagi fase dalam per perhitungan komponen granul tipe 2 dikali total fase dalam komponen yang dipakai, yaitu 1 per 93,5 dikali 233,75 mg sama dengan 2,5 mg dikali 500 tablet. Dihasilkan 1.250 mg dan diubah menjadi 1,25 gram. Selanjutnya yang kedua ada fase luar, yang terdiri dari Mg stearat, talk, dan amprotap, di mana untuk perhitungan Mg stearat dan talk kurang lebihnya sama seperti fase dalam, yaitu yang pertama Mg stearat dengan rumus persen Mg stearat yang sudah dibagi fase luar per perhitungan komponen granul tipe 2 dikali massa granulat, yaitu 0,5 per 93,5 dikali 215,72 mg. Didapatkan hasil 1,15 mg. Kemudian hasil ini dikali dengan 500 tablet, yaitu hasilnya 575 mg, diubah menjadi 0,575 gram. Kemudian yang kedua talk,
dengan rumus persentak yang sudah dibagi fase luar per perhitungan komponen granul tipe 2 dikali massa granulat, yaitu 1/93,5 dikali 215,72 mg didapatkan hasil 2,30 mg. Kemudian hasil ini dikali dengan 500 tablet dan didapatkan 1150 mg. Kemudian diubah menjadi 1,15 gram. Kemudian yang terakhir ada amprotap. Amprotap ini dicari dengan cara jumlah komposisi dikali 500 tablet. Komposisinya 12,5 mg dikali 500 tablet. Didapatkan hasil 6.250 mg. Kemudian diubah menjadi 6,25 gram. Selanjutnya penimbangan bahan, di mana pada formula tertera komposisi tiap bahan itu hanya untuk 1 tablet, sedangkan yang akan kita buat yaitu 500 tablet, sehingga komposisi tiap bahan harus dikali 500. Yang pertama ini ada pada fase dalam, ada asam mefenamat untuk 1 tabletnya 100 mg, kemudian dikali 500 menjadi 50 gram. Lalu amprotap untuk 1 tabletnya 25 mg dan untuk 500 tabletnya 12,5 gram. Kemudian PVP untuk 1 tabletnya 12,5 mg dan untuk 500 tabletnya 6,25 gram. Lalu laktosa untuk 1 tabletnya 92,5 mg dan untuk 500 tabletnya 46,25 gram. Kemudian ada MG stearat untuk 1 tabletnya 1,25 mg dan untuk 500 tabletnya 0,625 gram. Dan yang terakhir ada talc untuk 1 tabletnya 2,5 mg dan 500 tabletnya 1,25 gram. Sedangkan pada fase luar, MG stearat untuk 1 tablet 1,15 mg dan 500 tablet 0,575 gram. Dan ada talc untuk 1 tabletnya 2,3 mg dan untuk 500 tabletnya 1,15 gram. Kemudian amprotap untuk 1 tabletnya 12,5 mg dan 500 tabletnya 6,25 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, NPM 018, akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan tablet dengan metode granulasi kering. Pada pembuatan tablet dengan metode granulasi kering dibutuhkan 2 komponen, yaitu fase dalam dan fase luar. Fase dalam pada formula ini diperlukan asam mefenamat sebagai zat aktif, amprotap sebagai penghancur, PVP sebagai pengikat, dan laktosa sebagai pengisi. Kemudian ada setengah talkum sebagai glidan dan setengah magnesium stearat sebagai lubrikan. Lalu untuk fase luarnya terdiri dari amprotap sebagai penghancur dan setengah talkum sebagai glidan dan setengah magnesium stearat sebagai lubrikan. Untuk membuat tablet dengan metode granulasi kering, hal pertama yang dilakukan yaitu dengan menghancurkan semua bahan ke dalam wadah atau mencampurkan semua bahan ke dalam suatu wadah, yang dimana bahan-bahannya sudah disebutkan yang tadi. Setelah tercampur, kemudian campuran diaduk dan siap untuk dicetak. Jika sudah terbentuk tablet, selanjutnya dilakukan penggerusan pada tablet sehingga tablet menjadi granul-granul kecil. Setelah itu, granul diayak menggunakan mes nomor 16. Kemudian dilakukan evaluasi granul. Evaluasi granul yang pertama yaitu evaluasi kadar air. Apabila granul telah memenuhi persyaratan, selanjutnya granul diayak kembali menggunakan mes nomor 16. Setelah itu, dilakukan evaluasi granul yang lain. Kemudian, granul ditimbang untuk mengetahui jumlah yang dibutuhkan untuk fase luar. Selanjutnya, dilakukan proses mixing kembali dengan mencampurkan granul-granul dengan fase luar. Pada fase ini, fase luarnya terdiri dari setengah talkum sebagai glidan dan setengah magnesium stearat sebagai lubrikan. Lalu campuran tersebut diaduk hingga homogen. Setelah homogen, dilakukan pencetakan tablet dengan mesin cetak tablet. Nah, pertama-tama yang dilakukan yaitu disiapkan alat cetak tablet terlebih dahulu. Setelah itu, massa granul dimasukkan dalam hopper. Setelah hopper terisi penuh, maka pencetakan tablet dapat dilakukan. Namun, sebelumnya diatur bobot tablet
Yang diinginkan dengan cara membuka katup yang telah tersedia, lalu memutar katrol ke bagian atas untuk mengurangi ukuran tablet, dan ke bagian bawah untuk memperbesar ukuran tablet. Setelah itu, katup ditutup kembali. Nah, pencetakan tablet ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada cara manual, dan yang kedua ada cara otomatis. Untuk cara manual, pencetakan tablet cukup memutar bagian sisi kiri dari mesin tablet searah dengan jarum jam. Untuk cara otomatis, pertama-tama mengatur terlebih dahulu speed-nya atau kecepatan yang diinginkan. Caranya yaitu dengan memutar tombol yang berwarna coklat pada alat, lalu klik tombol start dan yang berwarna hijau, tombol start yang berwarna hijau, lalu tablet akan tercetak secara otomatis. Nah, kemudian tablet siap dilakukan evaluasi tablet. Selanjutnya, yaitu akan dijelaskan mengenai prosedur evaluasi granul. Evaluasi granul di sini ada 4, yaitu uji kelembaban atau uji kadar air, uji sifat alir, uji distribusi ukuran partikel, dan uji bobot jenis. Yang pertama, uji kelembaban atau uji kadar air. Uji ini menggunakan alat yaitu Moisture Analytical Balance. Jadi yang pertama disiapkan alat uji Moisture Analytical Balance. Pastikan alat sudah bersih dan kering dengan kondisi cawan sampel dalam kondisi baik. Pastikan juga alatnya sudah tersambung dengan listrik. Setelah itu, tekan tombol on pada alatnya dan dibuka alatnya, dimasukkan sejumlah 2 gram sampel ke dalam cawan sampelnya, kemudian tutup kembali alatnya, dan secara otomatis akan terdeteksi kadar air dalam granul tersebut yang tertera pada layar. Setelah hasilnya keluar, masukkan jumlah tersebut ke dalam tabel, dan setelah uji selesai, bersihkan dan rapikan alat uji seperti semula. Setelah itu, setelah memenuhi persyaratannya, masa serbuk diloloskan untuk proses selanjutnya. Yang kedua ada uji sifat alir. Uji sifat alir ini meliputi 2 bagian, yaitu laju alir dan sudut baring. Uji ini menggunakan alat yaitu flow tester, selain itu digunakan juga corong, stopwatch, dan mistar. Jadi yang pertama, disiapkan alat uji flow tester, pastikan alat sudah bersih dan kering dengan kondisi corong dalam keadaan tertutup dengan alas berupa kertas milimeter blok. Siapkan stopwatch untuk menghitung laju alir dan mistar untuk menghitung diameter dan tinggi ruangan serbuk yang terbentuk. Masukkan granul ke dalam corong, kemudian buka penutup corong bersamaan dengan perhitungan stopwatch. Setelah granul semuanya turun, kemudian stopwatch dihentikan. Setelah seluruh sampel keluar dari alat, hentikan dan catat waktu yang tertera pada stopwatch. Nilai ini merupakan nilai laju alir, yaitu dalam satuan gram per detik. Kemudian, untuk mengetahui berapa sudut yang terbentuk, maka dapat dilakukan penandaan titik di sekitar tumpukan granul. Kemudian setelah itu dilakukan pengukuran tinggi tumpukan granul dengan menggunakan mistar dan dicatat. Kemudian setelah itu, hitung jari-jari dan diameter pada titik-titik yang telah ditandai tadi. Setelah uji selesai, bersihkan dan rapikan alat uji seperti semula, kemudian setelah memenuhi persyaratan, masa serbuk diloloskan untuk proses selanjutnya. Yang ketiga yaitu uji distribusi ukuran partikel atau uji granulometri. Uji ini menggunakan alat atau mesh granulometer. Jadi yang pertama, siapkan alat uji, kemudian angkat penyangganya terlebih dahulu dan angkat juga penutupnya. Lalu bersihkan terlebih dahulu setiap mesh yang akan digunakan. Lalu setelah itu susun kembali meshnya pada alat. Dan pastikan setiap pengayaknya sudah dalam kondisi bersih dan kering dan pastikan alatnya sudah tersambung ke listrik. Masukkan sejumlah granul ke dalam alat, ke dalam meshnya, lalu timbang dan masukkan granul tersebut di mesh yang bagian atas, kemudian dilakukan penutupan. Dan dilakukan penutupan pada sangganya kembali, lalu dilakukan pengukuran atau dilakukan pengaturan berapa waktu yang diset untuk pengujian ini. Setelah alatnya berhenti secara otomatis, ambil setiap ayakan atau meshnya, kemudian timbang isi granul tersebut di setiap ayakannya. Yang ketiga, yang keempat, ada uji
bobot jenis. Uji ini menggunakan alat Tape Density Tester. Jadi disiapkan alat uji Tape Density Tester. Pastikan gelas ukur sudah dalam kondisi bersih dan kering. Kemudian masukkan 30 gram massa granul ke dalam gelas ukur. Masukkan kembali gelas ukurnya ke dalam alat. Selanjutnya dilakukan pengaturan ke dalam alatnya dan pilih metode USP 1. Kemudian klik enter. Setelah itu atur bobot massa granul yang dimasukkan tadi yaitu 30 gram. Lalu atur juga volume dari massa granul yang terukur pada gelas ukur yaitu 68 ml dimisalkan. Lalu dilakukan run atau start untuk memulai proses pengetukan, dan proses akan otomatis terhenti sendiri. Dari data tadi, data 30 gram tersebut merupakan nilai W, dan ada juga V0, yaitu volume granul tanpa pemampatan, yaitu 68 ml tadi. Kemudian, setelah itu dilakukan pengetukan dengan pengetukan 750 kali. Setelah selesai, akan tertera kembali data yang diperolehnya, artinya pengetukan telah selesai. Selanjutnya yaitu uji organoleptis. Uji ini hanya melihat menggunakan kaca pembesar atau juga dapat dilihat dengan memastikan apakah warna, bentuk, dan baunya sudah sesuai dengan karakteristik fisik sediaan tablet yang telah dibuat. Selanjutnya ada uji keseragaman ukuran. Uji ini yaitu dengan disiapkan alat uji mikrometer scale dan pastikan sudah dalam kondisi bersih dan kering. Ambil secara acak 20 tablet, lalu diukur diameter dan tebalnya menggunakan alat uji. Setelah uji selesai, bersihkan dan rapikan kembali alat uji seperti semula. Yang ketiga yaitu ada uji kekerasan. Uji ini menggunakan alat hard tester, yaitu dengan disiapkan alat ujinya terlebih dahulu, alat uji hard tester, kemudian pastikan alatnya sudah dalam kondisi bersih dan kering. Ambil secara acak 20 tablet, lalu dilakukan pengujian sesuai yang telah ditetapkan oleh alat ujinya. Kemudian amati dan catat nilai kekerasan masing-masing tablet, serta tentukan kekerasan rata-rata dan standar deviasinya. Setelah uji selesai, bersihkan dan rapikan kembali alat uji seperti semula. Selanjutnya, uji friabilitas dan uji fleksibilitas. Uji ini menggunakan alat Friability Abrasion Tester. Yang pertama, disiapkan alat ujinya, pastikan drum friabilitas dan fleksibilitas sudah dalam kondisi bersih dan kering. Menggunakan alatnya bisa dengan sikat atau kuas halus. Lalu ambil secara acak 20 tablet, jika bobot tabletnya lebih dari 250 mg atau 40 tablet jika bobotnya kurang dari 250 mg untuk masing-masing drum. Timbang bobot seluruh tablet sebelum pengujian dan nilai ini disebut sebagai A. Lalu masukkan ke masing-masing drum. Lalu lakukan pengujian sesuai protap yang telah ditetapkan oleh pabrik alat uji yang digunakan. Kemudian tablet dikeluarkan dari masing-masing drum dan dibersihkan satu persatu. Dapat menggunakan sikat atau kuas halus. Dan timbang bobot seluruh tablet setelah pengujian. Nilai ini merupakan nilai B. Setelah uji selesai, bersihkan dan rapikan alat uji seperti semula. Selanjutnya yaitu uji keseragaman bobot. Uji ini menggunakan alat analytical balance. Jadi yang pertama disiapkan alat ujinya, analytical balance, pastikan sudah dalam kondisi bersih dan kering. Ambil secara acak 30 tablet, lalu timbang seluruhnya dan timbang satu persatu tablet tersebut. Setelah uji selesai, bersihkan dan rapikan alat uji seperti semula, tentukan nilai rata-rata dan standar defisiensinya. Apabila sudah memenuhi persyaratan, maka tablet dapat dilanjutkan ke uji evaluasi selanjutnya, yaitu uji waktu hancur. Uji waktu hancur ini menggunakan alat
disintegrator tester. Jadi yang pertama, disiapkan alat ujinya, kemudian pastikan bejananya sudah terisi oleh media pelarut dan tabung tempat sampel sudah dalam kondisi bersih dan kering dengan kondisi terangkat di atas permukaan media pelarut. Bejana diisi dengan HCl 0,1 N dengan volume diatur pada kedudukan tertinggi dengan suhu pelarutnya sekitar 36 derajat sampai 38 derajat Celcius. Selanjutnya, ambil secara acak 6 tablet, lalu satu persatu dimasukkan ke dalam masing-masing tabung. Kemudian, lakukan pengujian sesuai dengan alat uji yang digunakan. Setelah itu, waktu hancur dicatat sejak pertama kali alat diaktifkan hingga tidak ada bagian tablet yang tinggal di atas kasa. Setelah uji selesai, bersihkan dan rapikan alat uji seperti semula, kemudian tentukan waktu hancur tablet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Dwi Septianingsih dengan NPM 013. Di sini saya akan menerangkan tentang evaluasi granul. Tujuan dilakukan evaluasi ini yaitu untuk mengetahui apakah suatu sediaan yang kita buat itu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau tidak. Pertama-tama, evaluasi granul ini yaitu dilakukan uji kelembaban, di mana pada prinsipnya uji kelembaban ini yaitu untuk menentukan kadar air dalam kandungan massa serbuk atau granul melalui proses pemanasan. Pada data pengamatan yang telah dilakukan, di mana untuk formula 3 ini kadar air yang terkandung yaitu sebesar 1,89%. Maka dari itu, angka tersebut tidak memenuhi persyaratan karena hasil kadar air dalam granul tersebut kurang dari 2%. Akibatnya, granul tersebut yaitu akan mudah rapuh. Evaluasi granul yang kedua yaitu uji sifat alir massa granul, di mana pada prinsipnya yaitu untuk menetapkan bobot serbuk yang keluar dari alat uji persatuan waktu, dan pengujian sifat alir ini meliputi kecepatan alir dan juga sudut baring yang terbentuk setelah massa serbuk seluruhnya keluar dari alat ujinya yaitu flow tester atau metode corong. Pada data pengamatan yang telah kami peroleh, untuk formula 3 ini sudut baringnya sebesar 38,67 derajat. Kemudian untuk kecepatan alirnya yaitu 8,503 gram per second. Untuk penafsiran hasil, pada laju alir yang baik, yaitu 10 gram per detik atau 100 gram kurang dari atau sama dengan 10 detik. Kemudian untuk sudut baring yang baik, yaitu di mana untuk granul sangat mudah mengalir berada pada kisaran sudut baring 25 sampai dengan 30 derajat. Lalu untuk granul mudah mengalir pada kisaran 30 sampai 38 derajat. Dan yang terakhir, granul kurang mengalir yaitu lebih besar dari 38 derajat. Maka dari itu, hasil yang telah kami peroleh untuk formula 3 ini, di mana laju alirnya itu kurang dari 10 gram per detik, sehingga tidak memenuhi syarat, akibatnya granul tersebut akan lambat untuk mengalir. Sedangkan dengan sudut baring, yaitu berada pada kisaran lebih dari 38 derajat, yaitu 38,67 derajat, sehingga granul yang dihasilkan itu akan kurang mengalir. Untuk evaluasi granul yang ketiga yaitu dilakukan uji distribusi ukuran partikel atau granulometri, di mana prinsipnya yaitu melihat keseragaman dan distribusi ukuran granul yang dihasilkan. Selain itu juga, pada uji granulometri ini, kita dapat melihat ukuran granul yang sebaiknya yaitu harus seragam, supaya dapat menjamin aliran granul dan juga keseragaman kandungan granul. Kemudian, dilihat juga distribusi ukuran granul, yaitu sebaiknya mengikuti kurva distribusi normal, sehingga kita dapat mengetahui jumlah finas atau serbuk dalam granul yang dihasilkan. Pada data pengamatan yang telah kami peroleh, dengan ukuran mesh yang berbeda-beda, yaitu dapat menghasilkan persentase yang berbeda-beda pula. Di mana menurut penafsiran hasil,
yaitu bila perolehan sampel lebih besar atau sama dengan 40% pada ayakan nomor 6, yaitu ukuran MES 120, maka metode granulasi yang dilakukan tidak baik, sebab lebih banyak yang berbentuk vinous atau serbuk. Nah, pada pengamatan yang telah kami peroleh, untuk ukuran MES 120 ini menghasilkan persentase sebesar 14,72%, sehingga persentase yang telah kami peroleh ini lebih kecil dari 40%. Kemudian dilihat juga ukuran partikel granul. Ukuran partikel granul ini yang baik itu terdapat pada hasil ayakan ukuran MES 60 dan juga 80, sehingga persentase sebaran yang paling banyak hendaknya pada rentang ini yaitu sebesar 40%. Nah, pada data yang telah kami peroleh, di mana untuk ukuran MES 60 ini menghasilkan persentase 10,90, kemudian untuk ukuran MES 80 ini menghasilkan persentase 8,18. Maka dari itu, persentase data kami ini tidak memenuhi syarat karena lebih kecil dari 40%. Evaluasi yang keempat yaitu uji bobot jenis, di mana prinsipnya untuk menetapkan densitas atau kerapatan massa granul per satuan volume. Volume dan kerapatan serbuk ditentukan dari ukuran dan bentuk partikelnya. Ukuran partikel dan kerapatan serbuk berpengaruh terhadap kemampatan dan kompresibilitas serbuk atau granul. Uji bobot jenis ini dibagi menjadi 3 macam. Ada bobot jenis nyata, bobot jenis mampat, dan juga bobot jenis sejati ataupun bobot jenis piknometer. Untuk bobot jenis nyata, yaitu bobot jenis sebelum pemampatan, di mana pada hasil data yang telah kami peroleh, yaitu dihasilkan sebesar 0,6 gram per mili. Selanjutnya, yaitu bobot jenis mampat. Bobot jenis mampat ini adalah bobot jenis setelah pemampatan. Pada data yang telah kami peroleh, di mana untuk 500 kali itu dihasilkan bobot jenis mampat sebesar 0,667 gram per mili, dan untuk 750 kali dihasilkan bobot jenis mampat sebesar 0,789 gram per mili. Kemudian untuk bobot jenis sejati, yaitu bobot jenis granul yang sesungguhnya, di mana pada data yang telah kami peroleh, untuk bobot jenis sejati sebesar 2,17 gram per mili. Bobot jenis ini dapat juga dilakukan kadar pemampatan, angka Hausner, dan juga persen kompresibilitas. Untuk yang pertama yaitu kadar pemampatan. Kadar pemampatan yaitu persentase pemampatan granul setelah pengetukan, di mana persentase dari selisih antara volume granul sebelum dengan setelah pemampatan perketukan 750 kali dibagi volume granul sebelum pemampatan. Data yang telah kami peroleh, di mana untuk 750 kali didapatkan kadar pemampatan sebesar 24%. Dan pada penafsiran hasil, granul akan memenuhi syarat jika kadar pemampatan kurang dari atau sama dengan 20%. Akan tetapi, data yang telah kami peroleh ini melebihi 20%, maka dari itu hasilnya itu tidak memenuhi syarat. Lalu angka Hausner. Angka Hausner ini dapat diperoleh dari nilai perbandingan bobot jenis setelah pemampatan dengan bobot jenis sebelum pemampatan. Dengan penafsiran hasilnya, yaitu granul akan memenuhi syarat jika angka Hausner-nya itu sama dengan 1. Kemudian, data pengamatan yang telah kami peroleh ini, untuk angka Hausner-nya itu sebesar 1,32 gram per mili. Maka dari itu, tidak memenuhi syarat karena lebih dari 1. Uji bobot jenis yang terakhir yaitu persen kompresibilitas. Persen kompresibilitas ini merupakan suatu persentase dari kemampuan granul untuk dikompres menjadi suatu sediaan tablet, di mana pada penafsiran hasil untuk
indeks kompresibilitas kurang dari 10% sangat baik. 11 sampai dengan 15 baik, 16 sampai dengan 20 cukup baik, 21 sampai 25 agak baik, 26 sampai dengan 31 buruk, 32 sampai dengan 31 itu sangat buruk, kemudian lebih besar dari 38% itu sangat buruk sekali. Nah, pada data pengamatan yang telah kami peroleh, dihasilkan persen kompresibilitas sebesar 24%. Maka hasil yang telah kami peroleh tersebut termasuk ke dalam rentang 21 sampai dengan 25%. Maka sifat alirnya itu agak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Salvina Radonisa dengan NPM 015. Di sini saya akan memaparkan hasil evaluasi tablet. Pertama-tama, evaluasi tablet yang dilakukan yaitu uji organoleptis, di mana dilakukan untuk melihat karakter fisik sediaan tablet yang telah dibuat, meliputi bentuk, warna, dan bau. Bentuk diamati dengan kaca pembesar, sehingga permukaan tablet dapat teramati. Pada hasil evaluasi tablet dari uji organoleptis ini, hasilnya itu memenuhi syarat sesuai dengan karakteristik tablet yang dibuat, di mana warnanya putih, tidak berbau, dan berbentuk bulat. Yang kedua, dalam evaluasi sediaan tablet, dilakukan uji keseragaman ukuran. Uji keseragaman ukuran ini meliputi keseragaman diameter dan keseragaman tebal tablet, dan prinsipnya adalah melihat keseragaman dari proporsionalitas antara diameter dan ketebalan tablet yang dibuat, di mana dalam penafsiran hasilnya, diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet, dan pada data pengamatan diperoleh hasil formula 3 memenuhi syarat. Kenapa memenuhi syarat? Karena pada perhitungannya 3 dikali 0,514 itu 0,514 itu tebal tabletnya. Dihasilkan 1,542 cm. Kemudian tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Ini pecahannya dikalikan. Jadi 4/3 dikali 0,514 sama dengan 0,685. Di mana dalam penafsirannya diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Artinya diameter ini masuk ke dalam rentan tebal tabletnya, di mana rentannya yaitu 0,685 sampai 1,542 cm. Jadi, formula 3 memenuhi persyaratan karena rata-rata diameternya yaitu 0,9116. Yang ketiga, dari evaluasi sediaan tablet, yaitu ada uji kekerasan. Uji kekerasan ini dilakukan untuk melihat kekerasan sediaan tablet yang telah dibuat, di mana besarannya akan bergantung pada bobot tabletnya. Kekerasan tablet akan berpengaruh terhadap ketahanan fisik tablet terhadap kejatuhan atau friabilitas dan gesekan atau fleksibilitas, serta waktu hancur sediaan tablet, di mana prinsipnya melihat keseragaman dari proporsionalitas antara bobot dan tebal tablet, yang diukur berdasarkan rasio beban yang diberikan per luas permukaan. Lalu penafsiran hasilnya, yang pertama, tablet kecil atau bobot tablet sampai 300 mg itu 4 sampai 7 kg cm kubik. Yang kedua, tablet besar atau bobot tablet 400 sampai 700 mg itu 7 sampai 12 kg per cm kubik. Nah,
pada uji kekerasan ini, Formula 3 ini tidak memenuhi syarat uji kekerasan, karena tablet yang dibuat termasuk ke dalam tablet besar, sehingga eh, sehingga beban yang dihasilkan ya rata-ratanya itu 3,873 kg per cm3. Dan rentan ini masih termasuk ke dalam tablet kecil, sehingga tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan pengujian yang keempat pada evaluasi sediaan tablet, yaitu uji fleksibilitas dan viabilitas. Fleksibilitas ini adalah parameter untuk menguji ketahanan tablet jika tablet mengalami gesekan antar tablet. Prinsipnya adalah untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan dan jatuhan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Kemudian, untuk penafsirannya, hasilnya itu bobot yang hilang setelah pengujian tidak boleh lebih dari 1%. Pada Formula 3 ini, di uji fleksibilitas tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi persyaratan, karena hasil yang ditunjukkan yaitu 10,38, artinya melebihi dari 1%. Kemudian, masih dengan uji fleksibilitas dan viabilitas. Yang kedua ini ada viabilitas. Viabilitas ini adalah parameter untuk menguji ketahanan tablet bila dijatuhkan pada suatu ketinggian tertentu. Penafsirannya sama seperti uji fleksibilitas, di mana bobot yang hilang setelah pengujian tidak boleh lebih dari 1%. Nah, pada Formula 3 ini tidak memenuhi syarat, karena hasilnya yaitu bobot yang hilangnya yaitu 3,58, di mana bobot yang hilang setelah pengujian lebih dari 1%. Kemudian, dalam pengujian viabilitas dan fleksibilitas ini, jika bobot yang hilangnya lebih dari 1% dan tidak memenuhi persyaratan, hal ini dikarenakan adanya faktor kesalahan pada saat pembuatan sediaan dan juga tablet terlalu rapuh, sehingga ketika diuji ketahanan, permukaan tablet terhadap gesekan banyak bobot yang hilang, dan cara untuk mengatasinya yaitu diberikan bahan pengikat supaya ikatan antar permukaan tablet menjadi lebih kuat dan kompak. Kelima, dalam evaluasi sediaan tablet, ada uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot ini yaitu keseragaman sediaan dilakukan untuk memastikan proses pembuatan dan produk akhir yang diperoleh memiliki keseragaman bobot dan keseragaman kandungan yang baik sesuai persyaratan. Pengujian ini menjadi mutlak dalam sistem penjaminan mutu produksi, sebab tanpa dilakukan dan terpenuhnya pengujian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan mutu tidak berjalan dengan baik. Dalam uji keseragaman ukuran atau uji keseragaman bobot ini dilakukan dengan prinsipnya adalah mesin cetak tablet tidak memiliki kemampuan untuk membuat tablet yang 100% bobotnya seragam, sehingga akan menghasilkan bobot tablet yang beragam, maka simpangan inilah yang akan dievaluasi. Untuk penafsirannya, penafsiran dari keseragaman bobot ini yaitu tidak boleh ada dua tablet yang masing-masing menyimpang lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A dari bobot rata-rata, dan tidak boleh ada satu tablet pun yang menyimpang lebih dari harga pada kolom B. Nah, hasil dari Formula 3 ini tidak memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi kriteria, karena ada
2 tablet yang menyimpang lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, di mana range pada kolom A ini range-nya yaitu 228,133 sampai 256,127. Nah, ada 2 tablet dalam formula ini yang menyimpang atau tidak masuk ke dalam range, yaitu pada tablet nomor 4, pada tablet nomor 7, pada tablet nomor 13, dan pada tablet nomor 14. Kemudian pada tablet nomor 16. Nah, ada juga yang menyimpang dari harga kolom B, di mana range kolom B ini 209,635 sampai 283,63. Sedangkan dalam formula ini ada 1 tablet yang menyimpang dan tidak masuk ke dalam range kolom B, yaitu pada tablet nomor 10. Sehingga hasil dari formula 3 ini tidak memenuhi persyaratan. Kemudian, pengujian evaluasi tablet yang terakhir adalah uji waktu hancur, yaitu uji waktu hancur yang tidak menyatakan bahwa sediaan atau bahan aktifnya terlalu sempurna. Sediaan dinyatakan hancur sempurna bila sisa sediaan yang tertinggal pada kasa alat uji merupakan massa lunak yang tidak mempunyai inti yang jelas, kecuali fragmen-fragmen bahan pembantu, bagian dari penyalut, atau cangkang kapsul yang tidak larut. Maka, pada data pengamatan yang telah diperoleh untuk formula 3, hasilnya yaitu memenuhi persyaratan. Kenapa memenuhi persyaratan? Pertama-tama, penafsiran hasilnya yaitu tablet hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa atau terkecuali seperti pernyataan yang disebutkan sebelumnya. Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan ke-6 tablet tidak lebih dari 15 menit untuk tablet yang tidak bersalut, atau sesuai dengan waktu yang ditentukan pada monografi. Bila 1 tablet atau 2 tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Tidak kurang 16 dari 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna. Nah, waktu hancur yang telah didapatkan pada uji waktu hancur ini, pada formula 3 ini, memenuhi persyaratan karena waktunya tidak lebih dari 15 menit, tablet tersebut sudah hancur. Jika dilihat dari hasil evaluasi tablet formula 3, pada formula 3 ini sebenarnya tidak memenuhi standar untuk dijadikan sediaan tablet. Karena dari hasil uji yang pertama itu uji uji granul, yang kedua yaitu uji tablet, masih banyak sekali uji-uji yang hasilnya tidak memenuhi persyaratan. Sehingga formula 3 ini belum memenuhi standar untuk dibuat tablet. Dari hasil praktikum pembuatan tablet dengan cara granulasi kering didapat kesimpulan. Di antaranya, granulasi kering yaitu metode yang memproses partikel zat aktif dan eksipien dengan mengempak campuran bahan kering menjadi massa padat. Selanjutnya dipecah lagi untuk menghasilkan partikel yang berukuran lebih besar dari serbuk semula. Evaluasi yang dilakukan antara lain, uji kelembaban pada formula tidak memenuhi syarat yaitu 1,89%, uji sifat alir yang meliputi laju alir memenuhi syarat yaitu 8,502 detik. Sudut banding pada formula ini sangat mudah mengalir. Uji bobot jenis yang meliputi BJ nyata diperoleh 0,6 gram per mililiter. BJ mampat diperoleh rata-rata 0,79 gram per mililiter. Angka Hausner formula tidak memenuhi syarat karena lebih dari 1.
Kompresibilitas pada formula ini aliran agak baik. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.